Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa kembali dengan Pak Andrian. Seperti biasa di channel kesayangan kalian, Andrian Channel. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Pak Andrian seperti biasa berkesempatan untuk menjelaskan kepada kalian materi di kelas 12 ya. Jadi di kelas 12 masih di materi surat lamaran pekerjaan ya. Kali ini dengan tema menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan ya. Jadi ini adalah video pembelajaran di surat lamaran pekerjaan pada bagian ketiga, teman-teman. Nah, video pertama, video kedua nanti silakan bisa disaksikan pada channel Pak Andrian ini ya. Nanti silakan disaksikan mengenai surat lamaran pekerjaan itu seperti apa. Nanti bisa disajikan ke video-video sebelumnya ya. Nah, seperti biasa nih, Pak Andrian selalu mengingatkan sebelum kita lanjut ya kepada video pembelajarannya. Pak Andrian mengingatkan pada teman-teman semua, ayo dukung channel Pak Andrian gratis ya teman-teman, gratis sekali lagi. Silahkan klik saja subscribe-nya, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian komen sebanyak-banyaknya video Pak Andrian, bisa mengenai isi maupun ada pertanyaan-pertanyaan seputar pembelajaran dari bahasa Indonesia ya. Jadi silakan komen saja sebanyak-banyaknya, dan setelah itu bisa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain itu mendapatkan informasi yang sama seperti kalian ya. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Mari kita lihat tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Jadi nanti teman-teman semua akan belajar mengenai apa-apa saja sih sistematikanya atau urutan-urutan apa saja yang harus ada di surat lamaran pekerjaan. Kemudian setelah sistematikanya tahu, nanti kalian diminta mengetahui juga isinya ya, unsur-unsur isi dari surat lamaran pekerjaan itu seperti apa. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Jadi setelah tahu sistematika dan unsur-unsur isi yang harus ada di surat lamaran pekerjaan, nanti kalian diminta untuk menyimpulkan, sehingga nanti kedepannya kalian sudah tahu, oh seharusnya surat lamaran pekerjaan itu terdiri dari ini hingga nama terang dan tanda tangan kalian gitu ya. Itu dua dari tujuan kita pembelajaran kali ini ya. Jadi nanti kalian akan lebih paham lagi tentang surat lamaran pekerjaan. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita yang pertama ya, mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Baik, kita lihat apa saja ya. Nah, sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Ini harus ada ya. Jadi kapan dan di mana kalian membuat surat lamaran pekerjaan ini harus ada ini ya. Jadi tempatnya itu jelas. Kalau menuliskan tempat, nanti akan saya berikan contohnya ya. Jadi kalau menuliskan tempat itu bukan lagi dari desa ataupun bahkan dusun kalian, tetapi yang harus ada tempatnya itu adalah kabupaten kalian. Dan juga tanggalnya kapan. Jelas kalau tanggal ini berarti tanggal di mana sebelum lowongan pekerjaan itu ditutup ya. Jadi itu harus tepat. Kemudian yang kedua, lampiran dan perihal. Yang ketiga, alamat yang dituju. Jadi lampiran dan perihal ini juga harus ada ya. Lampirannya berarti berkaitan dengan jumlah berkas sebagai penunjang kalian gitu ya. Jumlah berkas misal kayak ijazah, KTP, foto, transkrip nilai, bahkan daftar riwayat hidup itu harus ada ya. Perihalnya berarti jelas di sini adalah lamaran kerja. Alamat yang dituju. Nah, alamat yang dituju juga harus ditulis dengan cara yang benar. Nanti Pak Andrian akan memberikan contoh-contohnya ya. Kemudian ada salam pembuka, jelas kalau misalnya surat lamaran pekerjaan itu harus kita memberikan salam ya, supaya kita menghormati instansi atau lembaga-lembaga yang kita lamar gitu ya. Kemudian setelah
salah membuka berarti ada alinea pembukanya ya. Ini alinea pembuka kemarin kita sudah belajari ya pada video-video sebelumnya. Kalau ada yang belum menyaksikan silahkan nanti kalian bisa saksikan video-video Pak Andrian berkaitan dengan lamaran kerja ya. Nah, kemudian ada isi ya. Ini isi juga berkaitan nanti dengan seperti identitas kalian, dokumen-dokumen pendukung kalian harus dituliskan seperti itu. Nanti Pak Andrian berikan contohnya. Selanjutnya ada alinea penutup. Kalau tadi ada alinea pembuka, jelas harus ada alinea penutup. Dan alinea penutup ini biasanya banyak sekali kesalahan penulisan di sini. Nanti Pak Andrian akan berikan contoh cara menuliskan alinea yang tepat. Ya, jadi tidak harus bertele-tele ya, tidak harus bertele-tele dengan hanya beberapa kalimat saja. Nanti alinea penutup itu bisa dituliskan. Dan setelah tadi ada salam pembuka, jelas harus ada salam penutup supaya kita memberikan penghormatan lagi kepada instansi atau perusahaan atau lembaga-lembaga yang dituju oleh kalian. Dan harus ada tanda tangan dan juga nama terang. Nah, tulisan tanda tangan dan nama terang ini biasanya di nama terang ada beberapa kekeliruan. Nanti Pak Andrian akan tunjukkan cara menuliskan nama terang yang benar ya. Kita langsung saja kepada contoh-contohnya. Mari kita lihat. Nah, ini dia. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Kita lihat contohnya langsung. Baik. Saya berikan di sini contohnya Medan, 5 Maret 2013. Baik. Kita lihat dulu di sini. Ya, jadi akan saya jelaskan satu persatu. Medan berarti di sini adalah kota kalian atau kabupaten kalian. Ya. Tempatnya ya, tempatnya itu ada di Medan atau kota Medan. Berarti entah itu dia membuatnya dari dusun apa, dari desa apa gitu ya, atau kecamatan apa, berarti yang harus dituliskan di sini adalah Medan, berarti kotanya yang harus dituliskan. Misal kalian membuat surat lamaran pekerjaan di kecamatan, misal ada Pronogoro seperti itu ya. Tapi kabupatennya adalah Kabupaten Banjarnegara, berarti yang harus dituliskan adalah kabupatennya, bukan Pronogoronya. Kemudian karena di sini tempat berarti diawali dengan huruf kapital. M-nya ini kapital ya. Kemudian koma tanda bacanya. Dilihat di sini harus jelas komanya. Kemudian 5 Maret 2013. Nah, ada beberapa kekeliruan di sini yang saya sering temukan. Yang pertama di sini biasanya diakhiri titik, padahal ini tidak. Ya, jangan ada titiknya. Kemudian ada kekeliruan lagi di sini, tulisan tanggal. Tanggal didahului kalau 1 sampai 9 biasanya ada yang mendahului dengan angka 0 seperti itu. Padahal itu keliru, salah. Karena di tanggalan coba kalian bisa saksikan sendiri kalau tanggalan itu tidak ada 1 sampai 9 itu tidak ada angka 0-nya gitu ya. 0, 5 misal seperti itu. Itu salah. Yang tepat adalah 5 saja. Karena mubazir sekali kita menuliskan angka 0 di sini ya. Tidak, padahal di situ tidak ada faedahnya atau tidak ada manfaatnya. Pengucapannya pun harus sebenarnya kalau ada nolnya 05 gitu ya, bukan 5. Nah, maka dari itu yang tepat itu kalau 1 sampai 9 tidak ada atau tidak didahului dengan angka 0. Nah, yang tepat harus langsung saja. Seperti itu ya. Maret bulan berarti diawali huruf kapital. 2013 ya, di sini tidak ada titiknya. Ini penulisan tanggal, penulisan yang tepat seperti itu. Ya. Perhatikan ya. Baik, kita lanjutkan lampiran dan perihal. Kita lihat. Nah, didahului dari hal dulu, kemudian baru lampiran ya. Jadi halnya itu adalah perihalnya itu adalah lamaran kerja, kemudian lampirannya 1 bendel. Oke, lamaran hal, lamaran kerja ditulisnya seperti ini. Diawali huruf L-nya besar, K-nya juga besar. Dan lampiran 1 bendel. 1 tulisannya adalah menggunakan huruf bukan angka ya, karena ini merupakan satu kesatuan frasa atau ya atau kalimat di sini. Nah seperti itu ya. Itu contoh dari tempat dan tanggal pembuatan surat dan juga lampiran perihal. Begitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, baik sampai di sini kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar pertanyaan kalian seputar penulisan surat seperti ini ya. Kita lanjutkan.
masih di isinya ini ya. Alamat yang dituju, kita lihat contohnya. Alamat yang dituju. Nah ini di sini banyak sekali kesalahan. Yang terhormat Kepala Bagian Personalia PT Putra Barutama, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 323, Semarang. Baik, saya ambilkan contoh seperti itu. Baik, kesalahannya biasanya di sini ada kata-kata kepada. Nah, ini ya. Ini sering sekali terjadi kesalahkaprahan di situ, kepada yang terhormat. Nah, padahal kata kepada dan yang terhormat itu memiliki fungsi yang sama, yaitu mengantarkan, menunjukkan, ya. Alamat yang dituju kepada siapa. Padahal itu dua hal yang diulang-ulang, kepada yang terhormat. Kalau kepada ya tidak ada yang terhormat. Tapi yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, berarti adalah yang terhormat. YTH, Y-nya besar, T-nya kecil, hanya kecil, titik. Ya. Kemudian kepala bagian personalia. Biasanya di sini banyak sekali kesalahkaprahan. Ada yang menuliskan Bapak Direktur, padahal Bapak Direktur itu dua hal yang sebenarnya kalau ditata penulisan bahasa Indonesia yang baku dan benar, di situ kurang tepat ya, karena itu merupakan dua hal sapaan yang sama. Bapak dan juga direktur itu adalah sapaan. Berarti ya kalau kata Bapak ya sudah Bapak saja, tidak ada direkturnya. Ya. Tapi yang paling tepat ya sebenarnya direktur atau kepala bagian personalia. Seperti itu ya. Kemudian PT. Nah, PT perseroan terbatas. Di sini tidak ada titiknya, teman-teman. Ya, PT, contoh lain misal SMA, SMK kan tidak ada titiknya, gitu ya. Jadi kalau seperti ini, singkatan dua kata atau lebih itu tidak ada titiknya, ya. Singkatan dua kata atau lebih tidak ada titiknya. Terus ke jalan, jalan tidak boleh disingkat. Jalan ya, ini mohon maaf, ini saya tulis jalan. Yang terdepan ada Jalan Jenderal Sudirman. Nah ini ya, tulisannya harus diperhatikan. Nomor NO titik, karena singkatan satu kata berarti menggunakan titik. Jenderal satu singkatan titik, kecuali yang terhormat. Yang terhormat ini adalah kelaziman. Ya kalau dituliskan yang terhormat dengan huruf yang komplit itu kan terlalu panjang. Kemudian koma Semarang. Ya. Alamat yang dituju ini harus dituliskan secara lengkap sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan pada tujuan yang dituju. Kemudian masuk ke salam pembuka. Salam pembuka cuma hanya dengan hormat, koma, sudah selesai. Ya. Tidak perlu mengedepankan agama dan sebagainya karena kita di negara yang tidak mayoritas itu seperti itu, sehingga kita menggunakan sapaannya hanya cukup dengan nasionalis saja, yaitu dengan hormat. Koma ya, tanda bacanya koma. Kita lanjutkan lagi. Alamatnya dituju. Tadi sudah ya. Nah, ini alinea maksud saya, mohon maaf sekali, ini salah tulis. Alinea pembuka. Baik. Berdasarkan iklan yang dimuat di Suara Rakyat pada Senin 1 Maret 2013, perihal lowongan kerja di PT Buana Putra pada bagian administrasi. Ya, maka saya mengajukan lamaran ke perusahaan yang Bapak pimpin. Nah, ini biasanya kesalahannya di sini Bapak atau Ibu, Bapak atau Ibu, Bapak atau Ibu. Nah, itu salah ya sebenarnya. Tinggal cukup kita menuliskan kata Bapak saja. Karena apa? Karena biasanya seorang pemimpin itu adalah laki-laki ya, gitu ya. Jadi nanti silakan kalian tulis saja dengan kata Bapak seperti itu. Nah, ini adalah alinea pembukanya. Nah, kalau seperti ini berarti berdasarkan iklan yang ada di surat kabar ya, yang dimuat di surat kabar seperti itu. Selanjutnya kita lihat isi surat lamaran kerjanya. Berarti ada identitas. Nah, ini lanjutan dari yang tadi ya, dari alinea pembuka. Berarti kita lanjut kepada isinya. Adapun identitas diri saya sebagai berikut: titik 2, nama, tempat tanggal lahir, alamat, ya, pendidikan, nomor telepon dan sebagainya. Silakan dituliskan secukupnya sesuai dengan apa yang diinginkan dari perusahaan itu ya. Nah, kita lihat nama, tempat, alamat, pendidikan, nomor telepon.
Silakan disimak di sini teman-teman. Penulisannya menggunakan huruf kecil semua. Karena apa? Sebenarnya ini merupakan satu kalimat utuh, tetapi kan dituliskannya secara rinci sehingga tulisannya ke bawah. Namun tetap mengedepankan tanda baca yang tepat, yaitu di sini penggunaan huruf kecil semua. Tetapi menuliskan namanya harus sesuai dengan kaidah juga. Budi Suratno, B-nya besar, S-nya besar. Tempat, koma, tanggal lahir. Biasanya salah kaprahnya di sini, tempat garis miring tanggal lahir, padahal salah. Cara penulisannya tepat, tempat, koma, tanggal lahir. Medan, misal seperti itu, koma, 13 Juli 1989. Alamatnya didahului dari desa ya, dari desa dulu. Geria, misal seperti itu ya. Geria, RT 01 RW 04. Pak, kenapa di sini 01? Padahal tadi katanya tidak 01. Nah, kalau di sini bukan tanggal teman-teman, tapi ini adalah RT-nya ya, nomor RT-nya ini ya, nomor urut RT-nya. Jadi di sini tulisannya harus 01 boleh seperti itu ya. 04. Koma, kecamatannya apa ya? Dari desa, koma, kecamatan, baru titik ya di sini Medan. Jadi nanti tulisannya harus di sini ya. Jadi jangan di sini, ini karena kita menuliskannya di komputer. Kemudian pendidikan S1 S1 ya. Ada stripnya teman-teman. Administrasi perkantoran misal seperti itu. Nomor telepon dituliskan. Nah, ini merupakan isi surat lamaran pekerjaan bagian identitas diri. Silakan disaksikan secara tepat di situ ya. Jadi harus penulisannya harus tepat sesuai dengan kaidah bahasa baku bahasa Indonesia. Oke, lanjut ke masih di bagian isi teman-teman. Nah, di sini bagian dari maksud atau dokumen pendukungnya. Nah, karena maksud, maka kita langsung saja tuliskan saya bermaksud melamar pekerjaan di perusahaan yang Bapak pimpin. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan. Nah, ini pelampirannya. Oke. Fotokopi, penulisan fotokopi karena sudah diserap ke bahasa Indonesia, penulisannya fotokopi. Jangan ada spasi di sini ya, tapi ini merupakan satu kata, fotokopi. Ijazah yang dilegalisir, fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir. Misal KTP, daftar riwayat hidup, pas foto, ukuran berapa lembar. Nah, itu seperti itu ya. Jadi setelah tadi ada identitas, langsung kepada maksud dan dokumen pendukungnya yang dituliskan di bawahnya. Ya. Lanjut ya. Nah, kita masuk ke alinea penutup. Ini alinea penutup cukup seperti ini, teman-teman. Tidak perlu kalian membesar-besarkan ataupun kata orang-orang sekarang itu melebay-lebaykan kalimatnya. Tidak perlu seperti itu. Cukup seperti ini. Besar harapan saya dapat diterima di perusahaan yang Bapak pimpin. Besar harapan saya dapat diterima, D-nya digabung karena bukan tempat. Di perusahaan, D-nya dipisah karena perusahaan itu tempat. Yang Bapak pimpin, Bapak B-nya besar karena sapaan, titik. Atas perhatian Bapak, koma, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, terima spasi kasih ya. Perhatikan di sini tanda bacanya ada koma, titik. Nah, itu ya. Cukup seperti itu teman-teman. Tidak perlu melebay-lebaykan sekali lagi ya. Nah, itu alinea penutup. Kita lihat bagian tanda tangan dan nama terang. Nah, ada salam penutup. Salam penutupnya adalah hormat saya. Nah, ini cukup seperti ini saja. Hormat saya, koma, Budi Suratno, tanda tangan. Udah cukup. Biasanya kesalahannya itu ada di namanya, di kurung. Wah, itu dikurung katanya ya, seperti itu. Padahal itu salah. Tidak perlu dikurung teman-teman. Nanti kalau dikurung tidak bisa lepas. Ya, cukup seperti itu. Ya, sekali lagi cukup seperti itu. Sampai di sini, sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan tulis kolom komentar, kemudian ataupun kalian bisa mengomentari isinya, Pak kurang seperti ini, kurang seperti ini. Itu akan sangat membantu saya ke depannya untuk membuat video-video yang lebih baik lagi ya. Baik, kita masuk ke simpulan sistematika unsur surat nama pekerjaan. Jadi kita dapat simpulkan ya. Kita tegaskan lagi isinya ya. Nah, cukup seperti itu. Jadi ada tempat dan tanggal pembuatan surat,
lampiran dan hal, alamat yang dituju, salam pembuka, alinea pembuka, isi, alinea penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Itu cukup seperti itu ya. Nanti kalau ada daftar riwayat hidup, silakan kalian bisa melampirkannya ya, melampirkan daftar riwayat hidup ya. Sekali lagi, sistematika surat lamaran pekerjaan hanya seperti itu. Unsur-unsurnya tadi saya sudah jelaskan, isinya juga saya sudah terangkan. Yang terpenting adalah tanda bacanya, besar kecilnya huruf harus diperhatikan, urutan-urutannya juga harus diperhatikan ya. Jadi sekali lagi, kalau membuat surat lamaran pekerjaan itu tidak boleh atau tidak diperkenankan ada sedikit pun kesalahan, apalagi coretan, apalagi kotor, itu tidak diperkenankan. Kenapa? Nanti kita perusahaan-perusahaan ataupun instansi atau lembaga itu yang kalian lamar bisa saja melihat ataupun membaca dari segi kerapian, segi ketelitian dan sebagainya. Itu akan sangat membantu kalian ketika kalian melamar kerja. Nanti kalau yang terlihat rapi, terlihat bagus, berarti itu bisa diprioritaskan. Maksudnya mungkin perusahaan ataupun lembaga-lembaga itu, oh ternyata ini adalah anak yang bersih, rajin, teliti, dan juga sistematis, misal seperti itu ya. Nah, sampai di sini sebelum saya akhiri, silakan kalau ada komentar, tulis kolom komentar, kemudian kalian bisa share video ini ke banyak orang, dan jangan lupa ayo dukung channel Pak Andrian dengan cara klik subscribe. Klik subscribe itu gratis, sekali lagi gratis. Ayo dukung channel Pak Andrian supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat yang lebih baik lagi kepada teman-teman semua. Baik, dari Pak Andrian cukup sekian. Terima kasih kalian telah menyaksikan video ini tanpa ada skip ataupun tanpa ada meluncat-meluncat seperti itu ya. Dan juga jangan lupa semangat belajar, ayo semangat belajar teman-teman. Walaupun masih pandemi seperti ini, kalian tidak boleh patah semangat, tidak boleh jenuh-jenuh untuk terus belajar. Karena apa? Karena kalian sendiri yang nanti akan merasakan, oh ya, kalau masih semangat belajar berarti nanti ke depan kalian memiliki ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat kepada kalian setelah nanti kalian bisa masuk ke dunia masyarakat ya secara utuh ya, karena manfaat dari belajar itu sendiri ya. Pak Andrian juga berpesan kepada teman-teman semua, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol-protokol kesehatan dari pemerintah, dan juga patuhi himbauan-himbauan dari pemerintah, tetap jaga jarak, dan jangan lupa untuk olahraga juga ya teman-teman ya, karena olahraga sangat bermanfaat sekali pada masa pandemi seperti ini. Dari Pak Andrian cukup sekian, terima kasih, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.